Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bahwa pujian li khamsatun itu berbau ajaran Syiah? Atas jawaban dan penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bahwa pujian li khamsatun itu kami temukan ada beberapa perbedaan tentang redaksi atau matannya. Redaksi yang pertama, li khamsatun utfi bihim, pakai him bukan biha. Kemudian narol ladha wal hatimah. Kemudian redaksi yang kedua, li khamsatun utfi biha, menggunakan ha. Tetapi lanjutannya narol jahimil hatimah, pakai narol jahim. Riwayat redaksi yang ketiga, li khamsatun utfi bihim narul qurubil hatimah, pakai bihim dan narul qurub. Kemudian yang masyhur menyebar di Indonesia ini yang keempat. Ini li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Kita ulang, li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Maknanya li, yaitu saya memiliki. Ini menjadi khobarun muqaddamun. Khamsatun bermula 5 orang menjadi mubtada'un akharun. Utfi yang memadamkan oleh saya. Biha dengannya dia khamsah. Kalau bihim berarti langsung menyebut orangnya. Harral wabai, pada panasnya pandemi. Jadi wabah ini adalah pandemi. Al-hatimah yang menghancurkan. Al-Mustafa menjadi badal. Al-Mustafa wujudnya An-Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Wal murtadha, dan yang kedua wujudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wabnahuma, dan wujudnya yang ketiga dan keempat yaitu putranya Ali bin Abi Thalib, Al Hasan wal Husain, wa Fatimah, dan wujudnya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ini namanya doa dengan tawasul, ya, tawasul bi haqqi an-nabi, dengan haknya Nabi atau bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan Sayyiduna Ali dan dua putranya Sayyidina Ali yaitu Hasan Husain, dan juga dengan Fatimah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ini adalah tawasul atau al-istighatsah juga bisa. Wal mas'alatu laysat fit tawassuli bihim. Bermula masalahnya yaitu bukanlah di dalam masalah tawasul dengan mereka. Li'anna tawassula bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya tawasul dengan jah atau dengan haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam masyru'un, yaitu disyariatkan. Wa kadza, dan yaitu seperti ini at-tawassulu bis shalihin, bermula tawasul dengan orang-orang soleh, masyru'un, yaitu juga disyariatkan. Inda jumhuril ulama'i, menurut mayoritas ulama min ahli sunnati wal jama'ati, dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Walakinnal mas'alata, akan tetapi masalahnya fi dzikri man afdhala minas sahabati radhiyallahu anhum, yaitu di dalam menyebutkan orang-orang yang lebih utama minas sahabati, daripada sahabat radhiyallahu anhum. Lianna ahla sunnati wal jamaati qalu, karena sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah qalu, yaitu telah berkata oleh mereka para ulama ahlu sunnah wal jamaah, inna afdhalas sahabati Abu Bakrin as-Siddiq, thumma Umar bin al-Khattab, thumma Uthman bin Affan, thumma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Inna afdhalas sahabati, sesungguhnya seutama-utamanya sahabat Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar as-Siddiq, thumma Umar bin al-Khattab, kemudian Umar bin Khattab, thumma Uthman bin Affan, kemudian Uthman bin Affan, thumma Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum.
Wa ahlu sunnati wal jamaati yuhibbuna wa yukrimuna wa yu'adzimuna ahla baitil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah itu yuhibbuna, yaitu mereka mencintai, wa yukrimuna, dan memuliakan oleh mereka para ulama, para orang-orang pemegang madhab ahlus sunnah wal jamaah, wa yu'adzimuna, dan juga mengagungkan oleh mereka ahla baitul Mustafa, pada ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Walakinnahum la yufaddiluna al-Hasana wal Husaina wa Fatimah az-Zahra. Walakinnahum, akan tetapi mereka la yufaddiluna, yaitu tidak lebih mengutamakan, ya, tidak lebih mengutamakan al-Hasana, pada Hasan, wal Husaina, dan pada Husain, wa Fatimah az-Zahra, dan pada Fatimah az-Zahra radhiyallahu anhum, anil khulafai rasyidin tsalatsati, daripada alal khulafa, itu atas, ya, di atas khulafa rasyidin tsalatsati, Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Jadi masalahnya ini bukan terletak pada tawasulnya, ya, bukan. Karena tawasul dengan jah Nabi atau dengan hakna Nabi itu masyru'. Dan seperti itu juga tawasul dengan orang-orang soleh, yaitu masyru' menurut mayoritas ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Akan tetapi masalahnya itu dalam penyebutan, ya, orang-orang yang lebih utama daripada sahabat radhiyallahu anhum. Karena apa? Para ulama ahlus sunnah wal jamaah itu telah menetapkan dan mereka sudah sepakat, inna afdhalus sahabati Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar bin Khattab, thumma Utsman bin Affan, thumma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Jadi para ulama ahlus sunnah wal jamaah itu sudah sepakat, sesungguhnya seutama-utamanya sahabat yaitu Abu Bakar as-Siddiq, itu yang pertama. Jadi seluruh sahabat yang paling utama siapa? Yaitu Abu Bakar. Kemudian sahabat yang lebih utama kedua Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ini menurut i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ahlus sunnah wal jamaah juga mencintai ahlu bait. Mereka juga memuliakan ahlu bait. Mereka bahkan mengagungkan ahlu bait. Coba kita lihat seluruh para kiai yang ahlus sunnah wal jamaah itu sangat mencintai ahlul bait. Mereka juga sangat memuliakan dan mengagungkan ahlu baitnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Tetapi walakinnahum, akan tapi mereka la yufaddiluna al-Hasan wal Husain wa Fatimah az-Zahra. Akan tetapi para ulama ahlus sunnah wal jamaah itu tidak lebih mengutamakan Hasan dan Husain dan Fatimah az-Zahra radhiyallahu anhum alal khulafa rasyidin, yaitu di atas khulafa rasyidin ats-tsalatsati. Khulafa rasyidin yang tiga siapa itu? Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini adalah permasalahan yang perlu dibahas. Dalam hal ini para ulama sebenarnya sudah membahasnya, baik itu ulama Nusantara sendiri, ada yang pro dan kontra. Kemudian ulama-ulama di Timur Tengah juga begitu. Ya, kalau ulama Wahabi itu langsung menjustis bahwa tawasulnya yang bid'ah, yang haram, yang musyrik tawasulnya. Kemudian istighosahnya juga tidak masyru', batil. Itu masalah tawasulnya. Juga ada ulama-ulama dari Mesir, ulama dari Maghribi, dari Maroko, dari Damaskus, kemudian dari Yaman, dari Mekah Madinah sendiri. Sebenarnya yang dipermasalahkan adalah menyebut sigot sholawatnya, menyebut tentang Hasan, Husain, dan Fatimah az-Zahra, yang melupakan, ya, Sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Mereka berkata begini, wa in qultum, dan jika berkata oleh kalian, inna fi hadat tawassuli, sesungguhnya ini, ya, sesungguhnya di dalam ini at-tawassuli, wujudnya tawasul, bihim, dengan mereka, la yaqsiduna, yaitu tidak bermaksud oleh mereka, ayufaddilu, pada sekiranya lebih mengutamakan oleh mereka al-Hasana, pada Hasan, wal Husaina, dan pada Husain, wa Fatimah az-Zahra, dan pada Fatimah az-Zahra, alal khulafa'ir rasyidin, atas al-khulafa' ar-rasyidin ats-tsalatsati, yang tiga, yaitu Abu Bakar, Abi Bakrin as-Siddiq, wa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Jadi penyebutan tawasul dengan menyebut Hasan, Husain, Fatimah az-Zahra itu tidak bermaksud untuk lebih mengutamakan mereka tiga orang tersebut di atas, ya, kelebihan keutamaan khulafa rasyidin yang tiga, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Utsman. Ya, tidak sama sekali.
Faqulna, lalu berkata oleh kami, kata sebagian ulama ini maksudnya, inna tawassula bihim wa tarkal khulafa'ir rasyidin ats-tsalatsati min da'bi syi'ati. Inna tawassula, sesungguhnya tawasul bihim dengan mereka, yaitu Hasan, Husain dan Fatimah Az-Zahra, wa tarkal khulafa'ir rasyidin, dan meninggalkan al-khulafa'ir rasyidin ats-tsalatsati yang tiga, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman, min da'bi syi'ati, yaitu dari tradisinya orang-orang Syiah. Itu termasuk tradisi budayanya orang Syiah. Wadzalika naun, dan bermula itu naun, yaitu satu macam min anwa'it taqiyati, yaitu dari beberapa macamnya taqiyah. Taqiyah ini ajaran Syiah. Wahia, bermula dia taqiyah, kitmanul haqqi, yaitu menyembunyikan kebenaran. Wasatril i'tiqadi fihi, dan menutupi kepercayaan di dalamnya. Jadi ini kalau menurut sebagian ulama memang sebagian dari macam, satu macam dan beberapa macamnya taqiyah. Wahya kitmanul haqqi wasatil i'tiqadi fihi. Limadza lam yaqulu, mengapa tidak mengatakan oleh mereka al-Mustafa wa Abu Bakr As-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib, fafham, maka fahamilah oleh engkau. Jadi memang sebenarnya kalau kita renungi, ya kita renungkan, tetapi ini kan ijazah dari para guru-guru kita. Bahkan saya masih kecil dulu sering juga ini pujian ini di masjid, terutama kalau ada wabah bencana, guru-guru kita mengajarkan ini. Tetapi memang kalau kita renungkan, kenapa ya tidak didorong menyebut tawasulnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tapi kenapa digiring menuju kepada Hasan, Husain dan Fatimah Az-Zahra? Walaupun toh itu juga boleh. Tetapi kalau ini diterus-teruskan misalnya, khawatirnya memang ada taqiyah. Ada semacam taqiyah, yaitu menyembunyikan kebenaran dan menutupi i'tiqad, kepercayaan di dalamnya. Sedangkan ada maksud-maksud tertentu. Oleh sebab itu saya pribadi mengambil jalan tengah. Jalan tengah bagaimana? Ikhtiyat kehati-hatian. Karena memang sudah diperdebatkan oleh para ulama, karena juga banyak doa-doa yang maksurat dari Al-Quran dan hadis, juga banyak sholawat-sholawat dari para ulama, seperti sholawat munjiat, sholawat nariyah, sholawat fatih, sholawat nurudzati, sholawat bil qulub, dan yang lain-lain. Sudah banyak sholawat yang bisa kita amalkan, ya, maka kita amalkan berulang-ulang lah sholawat itu, daripada mengamalkan yang ini. Memang dalam ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri berbeda pendapat, karena memang ada rasa-rasa bau-baunya seperti ajaran Syiah yang di dalamnya ada taqiyah, ya, menyembunyikan penyebutan khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Demikianlah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.